Bagaimana jika selama ini kita keliru? Bagaimana jika kerajaan tertua di Indonesia bukan Kutai Kartanegara? Ada sebuah kerajaan yang keberadaannya masih diperdebatkan hingga hari ini. Sebagian sejarawan menyebutnya sebagai negara tertua di Jawa, bahkan di Nusantara. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri sejak abad kedua Masehi. Lebih tua dari Kutai yang selama ini kita kenal dari prasasti abad keempat, namun kisahnya tidak tertulis dengan jelas dalam buku sejarah. Untuk menemukannya, kita harus menelusuri jejak yang nyaris terlupakan, ke ujung barat Pulau Jawa, ke sebuah teluk sunyi bernama Teluk Lada, dan kita harus kembali ke tahun 130 Masehi. Cerita ini berawal dari sebuah pelabuhan kecil di pesisir utara Pulau Jawa. Di tempat ini, kehidupan berjalan sederhana. Orang-orang hidup dari laut dan ladang. Nelayan berangkat saat fajar, petani kembali menjelang senja. Wilayah kecil ini dipimpin oleh seorang tokoh lokal yang dikenal dengan nama Aki Tirem. Suatu hari, laut yang biasanya tenang membawa sesuatu yang berbeda. Kapal-kapal asing merapat ke dermaga, layarnya besar, muatannya asing, dan aromanya membawa jejak dunia yang jauh. Kapal-kapal itu datang dari India, dipimpin oleh seorang pedagang bernama Dewa Warman. Dewa Warman tidak hanya singgah, ia menetap. Ia kemudian memperistri putri Aki Tirem, dan sejak saat itu, arah sejarah wilayah kecil ini mulai berubah. Setelah Aki Tirem wafat, kepemimpinan berpindah tangan. Dewa Warman naik sebagai penguasa. Di bawah kepemimpinannya, kampung nelayan sederhana perlahan berubah menjadi sebuah kerajaan. Sistem pemerintahan dibentuk, raja dimuliakan, dan ajaran Hindu Weda mulai dianut. Dewa Warman kemudian dinobatkan dengan gelar panjang dan sakral, Prabu Darmalokapala Raksaga Purasagara. Wilayah ini dijadikan ibu kota dan diberi nama Rajatapura. Kerajaan ini dikenal sebagai Salakanegara. Setidaknya, Salakanegara dipimpin oleh 11 raja, dengan masa kejayaan yang sering dikaitkan dengan pemerintahan Dewa Warman VIII. Namun, disinilah pertanyaan mulai muncul. Jika Salakanegara memang pernah ada, mengapa namanya nyaris tak pernah kita dengar? Mengapa ia jarang muncul dalam buku sejarah sekolah? Dan mengapa keberadaannya kalah dikenal dibandingkan Kutai atau kerajaan-kerajaan lain di Pulau Jawa? Jawabannya terletak pada satu hal, bukti sejarah. Dalam mengungkap masa lalu, sejarawan tidak hanya mengandalkan satu sumber. Ada prasasti, tinggalan arkeologis, karya sastra, berita asing, naskah dari masa kemudian, mitos dan legenda, hingga kajian para ahli. Masalahnya, hingga hari ini belum ditemukan prasasti atau batu bertulis yang benar-benar sezaman dengan keberadaan Salakanegara. Memang, di wilayah sekitar Banten ditemukan menhir, dolmen, batu berundak, dan kolam purba di Cihunjuruan. Situs-situs ini menunjukkan bahwa pernah ada peradaban kuno. Namun, para arkeolog menilai tinggalan ini belum dapat dikaitkan secara langsung dengan Salakanegara. Dari dunia luar, muncul catatan dari Ptolemaios. Ia menyebut sebuah negeri di timur bernama Argyre, yang berarti perak. Nama ini mengingatkan pada Salakanegara, yang juga berarti negeri perak. Namun, sebagian ahli berpendapat bahwa Argyre belum tentu merujuk pada wilayah ini. Catatan dari Tiongkok pada masa dinasti Han juga menyebut adanya utusan dari seorang raja Jawa. Catatan ini kemudian dikaitkan dengan Dewa Warman. Sayangnya, tidak ada keterangan lokasi yang jelas sehingga sulit memastikan dari daerah mana utusan itu berasal. Satu-satunya naskah yang secara rinci menyebut Salakanegara adalah naskah Wangsakerta. Namun naskah ini disusun pada abad ke-17 di Cirebon ribuan tahun setelah masa yang diceritakan. Karena itulah,
Keasliannya masih diperdebatkan hingga kini. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Apakah Salakanegara harus dianggap tidak pernah ada? Atau justru sebaliknya, meski prasastinya minim, berbagai bukti pendukung menunjukkan bahwa kawasan Banten memang merupakan pusat keramaian kuno. Mungkin nama rajanya diperdebatkan, mungkin detail ceritanya belum sepenuhnya jelas. Namun, keberadaan komunitas awal bercorak India di Tanah Sunda adalah sebuah fakta. Konon, masa kejayaan mereka berlangsung hingga 3 abad, makmur, damai, dan menjadi salah satu gerbang penting perdagangan Nusantara awal. Namun, seperti banyak kekuatan di masa lalu, kejayaan Salakanegara tidak berlangsung selamanya. Memasuki akhir abad keempat Masehi, arah kekuasaan di Tanah Jawa kembali berubah. Perlahan, pengaruh Salakanegara meredup dan dari wilayah di sekitar Sungai Citarum, sebuah kekuatan baru mulai menata dirinya.